Halo Sobat Easy Stock, ketemu saya lagi, kita bahas perusahaan yang mau IPO lagi. PT-nya Widian Jaya Krenindo, kodenya WIDI. Ini bergerak di bidang penyewaan alat-alat berat dengan operatornya. Ini sudah berdiri di tahun 2016. Berkedudukan kantornya di Jakarta Barat. Dia akan melepas 400 juta saham, ekivalen 25% kepemilikan ke publik. Harganya 120.000. Book buildingnya sampai 22 Juni. Harganya 100 perak sampai 115. Sorry, tadi itu 120 exercise warrantnya. Ada warrantnya. Bisa dilihat detail produknya di websitenya ya, silahkan coba. Oke, kita akan menghitung 120 itu harganya harga mahal nggak? Ini ada prospektusnya, nanti akan kita bongkar prospektusnya. Dengan cara apa? Dengan cara melihat dari formulasinya Benjamin Graham untuk menghitung nilai wajar saham dari buku Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed dan yang akan listed. Sekarang sudah ada aplikasinya, bisa Anda gunakan di Google Play Store ya, khusus untuk Android. Silakan ketik Easy Stock, akan ketemu seperti ini. Anda klik Easy Stock, nah Anda register, open. Nah ini kalau Anda klik bendera Indonesia, ini ada 468 saham yang listed di bursa, yang membandingkan nilai wajar tertinggi terendah dengan closing price per hari ini. Yang akan kita bahas adalah menu True Value IPO untuk menghitung IPO. Nah ini Widian Jaya Krenindo. Oke, kita bongkar dulu ya. Kita bongkar dulu prospektusnya. Nah, untuk lihat prospektus pertama kita harus cari berapa nilai wajar saham. Berapa jumlah saham yang outstanding. Oke. Nah, ini sebelum pelaksanaan warrant. Sebelum saham itu dijual, ada 1,2 miliar saham, dijual 400 juta, jadi totalnya semua 1,6 miliar saham, ekivalen 25%. Nah, ini kita harus lihat laporan audited. Laporan auditednya kita lihat di bawah. Ya. Ini laporan auditnya, kita fokus di 2 periode, yaitu tahun 2001 berakhir 31 Desember dan tahun 2002 berakhir 31 Desember. Di neraca kita fokus di jumlah aset lancar. Kita harus tahu akun-akun yang harus kita keluarkan yang tidak terkait di dalam cash flow-nya atau hanya sekedar catatan akuntansi, yaitu nih di sini adalah uang muka dan biaya dibayar di muka. Itu akan kita bandingkan dengan utang jangka pendek, jangka panjang. Terus kita masuk ke PNL. Di PNL kita cuma lihat laba neto tahun berjalan atau net profit after tax. Nah, terus kemudian kita lihat dia bayar dividen, nggak ada dia bayar dividen nih. Di tahun 2022 dia bayar dividen sebesar 750 juta. Oke. Selebihnya ada, dan ini untuk cash flow statement, arus kas dari aktivitas investasi. Nah, perolehan aktiva tetap tuh namanya capital expenditure. Nah, capital expenditure ini untuk 2021 dia tidak spend anything di situ. 2022 dia mengeluarkan dana yang lumayan besar, yaitu 2,6 miliar.
Oke, ini ada depresiasi kan nggak ada, utang apa artinya hutang macet atau non performing loan juga nggak ada di sini. Terus biaya dan pendapatan lain-lain nggak ada. Berarti kita harus terus masuk ke dalam, itu kita cari depresiasinya di mana. Nah di sini Anda bisa lihat depresiasi tahun 2022. Depresiasinya sama kan 2,6. Ini tidak kita masukkan karena kita konservatif aja. Kalau kita masukkan memang lebih besar dari 4,7. Kita jangan konservatif, kita agak optimis lah. Kita pakai yang 2,6. Terus akumulasi penyusutannya pakai yang penambahan 1,3 miliar. Kalau tahun 2021 itu ininya 120 ya di sininya. 120. Oke, bisa juga ya kita pakai 798 900. Oke. 1020 180. Oke ya, terus kita lihat lagi. Nah, kita lihat lagi breakdown dari P&L. Kayaknya nggak ada yang kita bisa lihat lagi di situ. Ada nih keuntungan penjualan aktiva tetap ini 141 sama 31 dikurangin di situ. Nah, kita sekarang mau running video berapa kita lihat, kita running video. Oke. Anda klik, masukkan data-data perusahaan. Pertumbuhan kita pasang aja 2%. Government bond untuk 10 years period itu Anda bisa lihat di Bank Indonesia atau CNBC. Discount effect depreciation. Ini kondisi yang paling up to date ya. Laporan keuangan tahunan 2022. Jadi kita lihat harga 120 kalau nggak salah ya harganya. 100 perak, nggak 100 perak. Kita lihat harga 100 perak. Kita masukin semuanya. Dan yang perlu perhatikan tadi capex depreciation itu adalah gabungan semuanya. Jadi Anda harus periksa seperti tadi kayak kita ulas di pembongkaran di IPO atau di prospektus. Oke, terus udah klik checkmark yang hijau, berapa? 100 perak nggak nih? Wah, cuma 10 perak, 5 perak, terlalu mahal. Coba kita lihat tahun sebelumnya. Sama, langsung aja. Oke, ini yang tadi nih, salah yang tadi berarti ini. Sorry, salah. Ini dong. Ya. Ini tahun lalu ya. Tahun lalu posisinya seperti apa? Kita langsung aja kita masukkan semua data, update depreciation, income statement, utang jangka panjang, return aset, coba kita lihat. Harganya 100 ya? Waduh, rendah banget. Jadi ini kita bisa simpulkan ya, harganya di sini memang untuk
emiten WIDI ini harganya terlalu mahal. Sehingga kita putuskan untuk membeli saham IPO ini berisiko secara fundamental ya, tetapi pada saat hari hanya pas dia listing, apakah harganya itu dari 100 akan naik, akan turun, kita nggak pernah tahu. Itu betul-betul murni mekanisme pasar. Yang jelas di sini kapitalisasinya kecil. Di sini adalah saham yang cuma bernilai kira-kira berapa itu? Nggak sampai 100 miliar, saham yang kecil. Ini saham yang kapitalisasi kecil, jadi bisa jadi peminatnya nggak terlalu banyak. Dan pasar juga mungkin dilepas sesuai dengan mekanisme pasar. Jadi kecuali ada yang goreng ya, ada bandarnya. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.